mati, indikatornya mati. Terus untuk potensionya kadang bisa kadang enggak. Nah, ini solusinya bosku. Nah, jadi untuk mesin semprot untuk rata-rata itu terdiri dari 5 part ya. Ini dinamo masuk ke sini, dan untuk potensionya nanti masuknya di sebelah sini. Ini yang bagian potensio. Terus ini untuk indikator meter di bagian sini. Indikator meter, terus untuk saklarnya di bagian sini. Ini tidak usah pakai solder, nggak usah, cukup digabungkan saja semua, lalu disolasi langsung bisa. Untuk penggantian pertama kita lakukan di bagian potensio, lepas dengan kunci 10 mili ya bosku. Nah ini penggantian berikutnya ada di bagian untuk pengecasan. Untuk pengecasan, untuk cara lepas tinggal tekan dari dalam. Nah ditarik, ini kan ada penguncinya. Terus berikutnya penggantian ke ini ya, saklar ya. Saklar sama juga, ditekan dari dalam, ditarik. Oke, sudah terpasang. Kemudian ke bagian soket untuk charger, ini masukkan seperti ini. Mudah ya, kalau kita mau ganti sendiri bisa kok, nggak usah ke bengkel atau kemana-mana. Modalnya 100.000 masih susuk atau masih kembali. Terus bagian saklar nih, bagian saklarnya seperti ini. Kalau dia ke atas nyala, kalau ke bawah turun atau mati. Nah kalau ke atas nyala ini bos. Langkah selanjutnya tinggal dinamo kita ganti. Sesuaikan saja ya, perlu dicek. Untuk dinamo itu kan beda-beda. Ini kan soketnya seperti ini, oke, pipa L seperti ini. Nah, ini kan model drat. Nah untuk dinamo kita pasang dulu. Nah seperti ini bos, karena di sini ada 4 kaki, jadi yang 2 kaki dilepas ya, sesuai dengan yang bawaan kan 2, berarti kita perlu ambil yang berarti yang ujung-ujung atau yang pojok-pojok. Ini kita lepas. Nah udah, kita pasang nepelnya. Ya untuk perkabelan nanti perlu diingat ya, jangan sampai kebalik bos. Nanti kalau kebalik tidak bisa difungsikan. Biasanya yang paling bingung kan di bagian kabel. Untuk kabel-kabelnya gimana kak, kok ruwet? Kayaknya enggak ruwet. Kalau kita paham tentang kabel perkabelan itu insya Allah enggak ruwet, malah gampang. Oke, ada yang lupa ini, yang belum diganti yang ini. Kalau yang ini nanti untuk indikator meternya tinggal ditekan lalu ditarik seperti ini. Tuh, tinggal dorong aja udah masuk ya, udah kunci. Nah sekarang yang paling ruwet ini, alias ya enggak ruwet sih, yang paling bingung untuk teman-teman biasanya pemula kayak saya itu ruwet. Nah untuk perkabelan ya perlu diperhatikan. Di sini di bagian potensio itu ada 3 kabel ya, biasanya itu kabel warna hitam, merah ataupun biru. Nanti yang merah ini masuk ke bagian aki, kita sambungkan ke bagian aki positif ya kan. Terus untuk yang dari dinamo yang merah juga masuk ke jalur positif. Terus bagian ke indikator meter warna merah masuk ke positif aki. Terus bagian ke pengecasan merah juga, ini bagian ke aki. Terus untuk yang dari pengecasan yang hitam masuk ke jalur negatif dari aki. Kita sambungkan dulu seperti ini bos. Terus yang dari potensio yang warna hitam masuk ke negatif.
Terus yang potensio warna biru atau warna kuning, biasa beda-beda di sini warna biru, kita sambungkan dengan yang dari potensio masuk ke dinamo. Dinamo kabel warna hijau yang satunya ya. Dan ini yang dari dari indikator meter yang hijau masuk ke jalur negatif ya, warna hitam. Dan untuk penyambungan bagian switch ya, switch seperti ini, kabel satu masuk ke negatif aki, yang satu masuk ke kabel warna hijau, yang satunya ke dinamo. Seperti ini. Nah, itu berarti udah nyala ya untuk saklar on off nya. Untuk potensinya kita coba. Jadi seperti itu, sangat mudah ya bosku. Jika ada kendala, kalau mau pasang sendiri ada kendala, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar. Jadi seperti itu cara penggantian untuk part-part yang sangat vital ya, terutama di dunia persawahan, mulai dari saklar on off, untuk bagian ke charger, potensio, indikator meter, dan juga dinamo. Kalau untuk penggantian aki, aku yakin kalian bisa pasang sendiri kalau masalah aki. Yang terpenting bagian 5 ini yang harus wajib diketahui ya. Jadi seperti itu tutorial singkat cara penggantian part-part yang ada pada mesin semprot pertanian Anda. Terima kasih, matur nuwun.